Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal takum nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko, para sedulur. Seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak para sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat An-Nisa ya, ayat 145 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasir. Yang artinya sebagai berikut, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti tempatnya lah di keraknya api neraka. Jadi di intinya neraka. Walang tajidalahum nasir, dan mereka di sana nanti tidak akan menemukan seorang pun untuk menolong mereka. Jadi teman-teman, ternyata kalau kita lihat konstruksi daripada ayat ini teman-teman, kita bisa lihat betapa besar ya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kemudian disebutkan sebagai orang munafik ini. Sampai kemudian mereka tinggalnya di kerak neraka gitu. Ternyata di keraknya neraka, di intinya neraka itu bukanlah iblis, syaitan ataupun orang-orang yang kufur, tapi ternyata adalah orang-orang munafik ya. Jadi bukan syaitan, bukan iblis ataupun setan ataupun para pengikutnya ataupun para dukun gitu. Bukan ya ternyata ya. Ternyata yang menghuni keraknya api neraka nanti adalah orang-orang munafik. Nah ini tentunya menjadi pertanyaan besar ya, karena memang orang munafik sendiri penampakannya adalah orang muslim ya teman-teman. Jadi orang munafik sendiri adalah orang-orang yang penampakannya mereka adalah orang muslim gitu kan. Mereka beribadah seperti kita, mereka mengerti juga tentang kitabullah, mengerti tentang Al-Quran, mengerti tentang hadisnya Nabi Muhammad SAW. Mereka berlaku seperti orang muslim pada umumnya ya, perilaku mereka, tapi di dalam hati sanubarinya yang paling dalam disebutkan bahwasanya orang munafik itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam hati sanubarinya yang paling dalam mereka sebetulnya membenci Islam. Nah ini teman-teman, jadi susah ya kalau kemudian kita mau membedakan orang munafik sendiri dengan orang Islam pada umumnya, dan bahkan kita pun harus berhati-hati jangan sampai kemudian kita terperosok menjadi orang yang munafik. Dan ini pun ternyata terkorelasi ya teman-teman, bahkan dengan hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad SAW pun menyebutkan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafikin alimulasan. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap kalian sepeninggalku nanti adalah orang-orang munafik yang mereka pandai berbicara. Nah, ini dari hadis ini tampak sekali kekhawatiran besar sekali ya, kekhawatiran Nabi Muhammad SAW terhadap umat ya sepeninggalnya beliau gitu kan. Beliau khawatir gitu kan terhadap, yang dikhawatirkan apa ternyata adalah orang-orang munafik yang pandai berbicara alimulasan. Nah ini teman-teman, yang susahnya memang orang munafik ini memang susah dibedakan dia, karena memang dia adalah orang Islam juga gitu kan. Orang Islam juga, mereka beraktivitas juga, berperilaku juga seperti orang Islam, mereka pun beribadah seperti kita gitu kan. Mereka pun mempelajari Al-Quranul Karim, mereka juga mengetahui hadisnya Nabi Muhammad SAW, tapi sejatinya mereka nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya mereka nggak suka sama agama Islam. Nah teman-teman, memang orang munafik ini membuat kerusakan yang sangat besar ya di internal umat Islam. Dan ini dimulai dari zamannya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad berada di kota Madinah dulu, itu kan,
itu ada seorang tokoh ya, gembongnya kaum munafik, yaitu isi Abdullah bin Ubay bin Salul kan. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah ini dia nih Abdurrahman dan ini munafik ini dia tinggal bersama Rasulullah gitu di kota Madinah gitu kan. Yang mana memang kemudian ternyata orang-orang ini memang kemudian membuat perselisihan di internal orang Islam gitu kan. Sampai kemudian salah satu peristiwa yang besar adalah kemudian kekalahan kaum muslimin ya di perang Uhud, di Bukit Uhud. Ini salah satu andil besar kekalahan, salah satunya juga daripada ulah orang-orang munafik ini, di mana Abdullah bin Ubay bin Salul berhasil mempengaruhi pasukan muslimin gitu kan, yang jumlahnya pada waktu itu adalah 1000 orang. 300 daripada pasukannya Nabi Muhammad SAW kemudian terpengaruh, sehingga mereka kemudian mundur balik ke kota Madinah, sehingga yang tersisa waktu itu adalah 700 orang ya, yang mana kaum kafir Quraisy dari Mekah yang datang menyerbu kota Madinah waktu itu berjumlah 3000 orang ya, yang kemudian memang dicegat di bukit itu ya, di Bukit Uhud ya teman-teman, di mana di situ juga akhirnya sangat tragis. Nabi Muhammad SAW pun sampai kemudian terkena tombak ya, ininya pelindung kepalanya, kayak helm pelindung kepalanya, sampai kemudian gigi serinya patah itu kan, gigi geramnya patah, terluka kemudian jidatnya, dan kemudian bercucuran darah ya, bibir bawahnya juga terluka nih kan. Sampai memang kemudian banyak kaum muslimin pada waktu itu yang meninggal ya itu di perang Bukit Uhud. Ini salah satu peristiwa besar, memang kemudian salah satu andilnya adalah perilaku orang munafik itu kan, yang berhasil menghasut pasukan kaum muslimin, sehingga sebelum terjadi peperangan mereka mundur sampai 300 orang. Waktu itu akhirnya nggak berimbang ya, 700 melawan 3000 pasukan dari Mekah ya. Ini di zamannya Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW juga nggak bisa langsung menindak orang munafik ini, susah gitu kan, karena orang munafiknya sendiri memang mereka juga beragama Islam gitu kan. Mereka selalu mengadakan mengadakan fitnah ya, perselisihan gitu kan dalam internal Islam gitu kan. Bahkan dulu juga istri Nabi Muhammad, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, juga sempat difitnah gitu kan, ketika memang kemudian dalam perjalanan pulang ke Madinah itu fitnah ya, dulu difitnah bahwasanya melakukan perbuatan tidak senonoh gitu kan dengan sahabat gitu kan, yang memang kemudian sampai kemudian dipatahkan dengan turunnya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim gitu kan, yang menyebutkan bahwasanya hal tersebut tidak benar gitu kan. Ini juga ulah-ulahnya orang-orang munafik gitu kan, ulahnya orang munafik. Jadi di zamannya Rasul mereka sudah ada gitu kan, dan mereka tinggal bareng bersama Rasul gitu kan. Kalau Rasul mengimami sholat juga, tampaknya mereka juga menjadi makmumnya, mereka mengikuti juga gitu kan. Dan agak susah ini internal seperti itu kan. Dan ini pula yang terjadi ketika zamannya para sahabat ya. Jadi ketika eranya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ada orang munafik ya, yaitu orang Yahudi yang gitu kan, Abdullah ibnu Sabah atau Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi dari kota Sana'a Yaman yang masuk Islam juga gitu kan. Dia yang menghasut banyak penduduk Kufah di Irak gitu kan, bahwasanya Utsman bin Affan ini melakukan nepotisme karena mengangkat posisi-posisi penting di pemerintahan waktu itu adalah kerabatnya itu kan, ya, seperti Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi gubernur yang di Damaskus ya, di Syam gitu kan. Ini digalang dihasutlah orang-orang muslim pada waktu itu oleh Abdullah ibnu Sabah. Ini gembong orang munafik di zamannya para sahabat sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini luar biasa sekali, sehingga kemudian banyak penduduk Kufah yang kemudian mendatangi kota Madinah itu dalam jumlah besar, yang kemudian berdemo dan kemudian sampai mengepung kediaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana kemudian sampai kemudian terjadi pembunuhan istri Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan juga Khalifah Utsman bin Affan pun terbunuh. Dan diberitakan waktu itu kemudian istri daripada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berusaha melindungi kepala suaminya, tapi kemudian jarinya putus, tertebas itu kan dalam kisahnya kan. Dan kemudian mereka berdua meninggal ya.
Ini akibat ulah juga orang-orang munafik, yang mana kemudian saudara sepupu daripada istri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu Umayyah bin Abu Sufyan yang menjadi gubernur di Syam, menuntut hukuman kisos ya pada waktu itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang memang pada waktu itu akan diangkat menjadi penggantinya gitu kan. Karena memang waktu itu keadaan sedang rusuh dan memang yang membunuh pun belum diketahui karena jumlahnya banyak kan. Waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu belum bisa memutuskan, sampai kemudian terjadi peperangan antara pengikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan pengikutnya Muawiyah bin Abu Sufyan, yang dinamakan dengan kemudian perang Siffin ya. Perang Siffin ini panjang ya, sampai kemudian mereka nggak selesai juga berdamai. Dan pada waktu yang bersamaan pun ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika itu waktu di Mekah mendengar kematiannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pulang itu kan dengan beberapa pengikutnya untuk menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk kemudian juga menuntut kisos terhadap pelakunya. Tapi memang kemudian pengikutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terhasut ya. Ini kaum munafik ini bahaya sekali, sampai kemudian hampir terjadi perang Jamal, dicegat itu pada rombongannya Sayyidah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian dihasut sampai kemudian terjadi peperangan di situ yang dinamakan perang Jamal, karena memang terjadinya pada petang hari, mereka menggunakan unta itu kan. Yang alhamdulillah kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha selamat ya. Yang jelas kalau kita lihat dari peristiwa-peristiwa ini, ada kemudian pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beserta istrinya, kemudian perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pengikutnya dengan Khalifah Umayyah bin Abu Sufyan, kemudian perang antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pengikutnya dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya. Ini luar biasa gitu kan. Ini kan mereka ini masih family semua gitu kan, antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan masih keluarga besar ini kan semua kan. Dan mereka adalah sahabat-sahabat dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai memang kemudian peristiwa-peristiwa besar ini akibat ulah internal orang Islam, yang kemudian mereka adalah orang-orang munafik. Kalau kita lihat ini, makanya kita akan sadar bahwasanya kenapa memang kemudian Allah Subhanahu wa taala betul-betul murka sepertinya kan dengan orang-orang yang disebut orang-orang munafik ini. Sampai kemudian mereka ada di intinya neraka, di keraknya api neraka gitu kan. Dan kita harus berhati-hati untuk saat ini teman-teman, karena memang kalau kita lihat di media sosial di negeri kita ini, di Indonesia gitu kan, umat Islam itu terbelah-belah gitu kan, terbagi-bagi, karena kemudian muncul, apalagi sekarang di era media sosial tampak sekali gitu kan. Di medsos ini perselisihan, pertikaian gitu kan antara internal orang Islam tuh sudah sangat fasenya fase kritis ya. Dan saya sendiri merasa kemudian prihatin ya, sangat prihatin gitu kan. Masalah-masalahnya sebenarnya masalah-masalah yang enggak begitu vital, tapi kemudian banyak orang-orang yang kita semuanya nggak ngerti. Bahkan kalau untuk orang munafik itu kan susah kita mau menebaknya. Sedangkan kita sendiri pun bisa kemudian kalau kita terpengaruh bisa menjadi orang yang munafik tanpa kita sadar gitu kan. Oleh karena itu teman-teman, kalau kita lihat internal orang Islam saat ini di Indonesia ini, mereka terjadi perselisihan, terjadi konflik gitu kan. Walaupun konfliknya sebatas adu argumen, konfliknya di media sosial, tapi itu sudah memecah belah umat Islam di internal Islam orang Indonesia. Itu patutlah kita berhati-hati, karena memang sebagian besar peristiwa-peristiwa di zamannya Nabi Muhammad SAW sampai eranya para sahabat seterusnya, itu perilaku orang munafik selalu membuat perselisihan dan kerusakan besar di dalam internal orang Islam. Oleh karena itu kita harus lebih berhati-hati sekarang. Kemudian kalau kita melihat-lihat konten-konten gitu kan yang memang kesannya sepertinya mendidik, tapi kemudian intinya ke konflik gitu kan, manajemen konflik dan perselisihan, yang sebetulnya patutnya kita hindari, karena memang kita sama-sama sebagai seorang muslim yang seiman setakwa, selagi kita memang masih satu, ilah kita nggak ada penyimpangan seperti yaitu Allah Subhanahu wa taala,
itu sebetulnya yang lainnya sebetulnya nggak perlu untuk kita terlalu perdebatkan gitu. Tapi memang ulah-ulah orang munafik ini sepertinya memang saat ini sudah merajalela kalau saya pikir. Yang kita nggak tahu semua siapakah mereka, tapi memang jauh-jauh hari Nabi Muhammad SAW sudah mengkhawatirkan kan, bilangkan kan yang ditakutkan dia kulu munafikin alimul lasan. Nah ini yang repot ya, dia pandai berbicara. Ketika mereka pandai berbicara, mereka pun mengerti kitabullah, mengerti hadisnya Nabi Muhammad SAW. Tapi cirinya pasti ya, kalau kita mau ciriin pasti mereka akan itu isinya cuman adu domba gitu kan, yang jelas. Makanya kalau kita mau nonton konten ya yang namanya jangan sampai kemudian kita terperosok menjadi orang yang munafik, ataupun kemudian hati kita ada penyakit nifaq gitu kan. Itu ya kita nonton ya yang sekedar kemudian ceramah-ceramah agama yang netral saja lah gitu kan, nggak usah kemudian yang mengarahnya terhadap konflik gitu kan, terhadap perselisihan antar sesama umat Islam. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.